algoritma yang S2 itu. Yang di situ nggak balas semua, ini gimana anak-anak nggak balas ini? Yang bab 2 ini sudah atau belum saya? Yang elementary programming ini ya. Seingat saya maunya yang pertemuan kemarin itu. Halo, ada yang tahu? Saya Terlihat, Pak. belum terlihat. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Ini sudah saya ajarkan atau belum? Sudah saya sampaikan? Belum, Pak. Belum. Baik, kalau gitu saya sampaikan aja dengan cepat ya. Tentang pemrograman, dasar-dasar pemrograman di Java. Ini tujuannya diantara banyak sekali ini. Menulis program Java untuk membuat kalkulasi sederhana, ngambil input dari keyboard, membuat nama-nama variabel, membuat konstanta, membuat fungsi atau methods, membuat classes, dan seterusnya. Nanti kita lalui satu persatu. Kita awali dalam belajar program Java dasar ini dengan sebuah contoh. Ini contoh listing 21 ini ada di dunia liar juga. Contoh program ini kita akan menghitung lingkaran. Loh, ini kok area of the circle. Ini rekaman suara saya nih. Oke. Oh, berarti ini kemarin yang PPT tak kasihkan ini sudah tak running, tak rekam ini. Bisa jelaskan langsung aja ya. Atau mungkin sudah ada beberapa mahasiswa yang memutar itu ya. Kalau Zoom saya pindah ke sharing screen, kelihatan semua enggak ya? Saya coba dulu ya. Sharing screen saja ada enggak? Whiteboard event. Enggak ada ya, satu-satu ini ya. Oke, saya mulai dari ini aja nih. Biar kalian juga ada bayangan, saya sudah install NetBeans di PC saya ya untuk membuat program di Java. Ya, kita new project ya, istilahnya anggaplah kita punya project besar gitu ya. Nah, yang akan kita buat apa? Ini ada banyak pilihan, membuat program Java, Java FX, membuat Java Web, Java Enterprise Edition, atau membuat HTML, dan seterusnya banyak. Nah, kita pilih akan buat program Java, kemudian kita nanti akan membuat aplikasi Java. Bisa juga membuat kelas Java dalam bentuk library dan seterusnya. Karena kita akan buat program kecil, ya udah aplikasi Java aja. Next, kita beri nama project kita, misal project kita beri nama Alpro aja ya, untuk nama pemrograman. Nah, ini kalian mau simpan di tempat lain juga boleh, ini bisa diganti location-nya ya, sesuai dengan keinginan Anda, mau disimpan di mana. Kemudian ini ada pilihan create main class atau enggak gitu ya. Di sini kita sekaligus membuat main kelasnya aja, main functionnya itu. Kemudian langsung kita finish saja.
Sehingga di sini kita punya proyek ini, kebetulan kemarin saya coba habis install saya membuat ini ya. Kalau ini masih kosong ya ini enggak ada. Jadi nama proyek kita Alpro. Ya. Kemudian di dalam proyek kita ya ada banyak library, banyak direktori, diantaranya adalah source package ini yang nanti kita pakai untuk semua program-program yang kita buat, kita simpan di area ini. Punya paket itu ya sudah direktori gitu aja lah biar kalian nggak bingung ya. Karena nanti dalam suatu proyek kita ada boleh banyak paket-paket gitu ya. Kemudian ini yang library-nya nanti yang sediaan Java di Java Development Kit, udah ini sementara nggak usah kita hiraukan. Nah, nanti yang ini yang beberapa library yang bisa kita pakai. Nah, di dalam project kita tadi ada paket Alpro. Nah ini adalah tadi kita milih sekaligus kita membuat main function. Jadi sudah otomatis dibuatkan ini karena tadi kita klik main function. Ya ini sebagaimana kita kemarin pelajari slash bintang slash itu hanya berupa komentar aja. Ini enggak ada juga enggak apa-apa, dibuang biar kelihatan simple ya dibuang aja. Ini nama paket kita. Ini autornya ya biasanya kita kalau membuat suatu aplikasi modul ya kita buat keterangan lah. Ini aplikasi tentang apa, autornya siapa, dibuat kapan, ini bagus juga ada gininya biar suatu saat kalau library kita apa dibuat kapan gitu. Kita ada versi-versi kita tahu. Komennya saya buang semuanya aja. Nah, sebetulnya kerangkanya Java ya hanya ini. Ini kerangka utamanya. Ini adalah nama kelasnya sesuai dengan nama projectnya tadi, public class Alpro. Nah, nanti ini disimpan di alpro.java. Jadi main function itu nama filenya sama dengan nama kelasnya ini. Ingat huruf besar kecil dibedakan loh ya. Huruf besar kecil dibedakan, ini A-nya besar, A.java. Jadi nanti kalau kita lihat di direktori kita ada file yang bernama alpro.java. Nah ini adalah struktur program paling minimal di Java. Ya kalau kita jalankan ini kita run di sini ya, run project. Kita run. Ini dia mulai compiling gitu ya. Sini. Mulai mengcompile. Nah ini hasilnya build successful. Jadi sukses. Dijalankan sukses. Kok nggak ada hasilnya Pak? Ya nggak ada, memang belum ada isinya programnya. Nah, misal kita isi, kemarin program kita, contoh yang pertama kemarin kita adalah apa? Hello World ya. Untuk mencetak di layarnya layar konsol ya, belum layar window tampilan grafik belum, layar konsol. Jadi untuk mencetak ke layar kita pakai library yang sudah ada disediakan di Java ini, di library JDK ini. Sudah ada, tinggal kita pakai aja. Untuk mencetak ke konsol itu kita pakai ini system.out.print. Nah print itu ada banyak, ada print saja, ada print line. Bedanya kalau print line habis cetak ganti baris saja. Dan kalau kita nyetak kalimat ya sudah di antara tanda double apostrofe ini kalimat yang akan kita cetak. Misal kita cetak kata-kata hello world.
setiap statement di Java diakhiri dengan titik koma. Ya kalau kurang akan ada komentar di, kalau NetBeans itu enaknya gini, dia langsung dicek ya. Kalau ada error-error yang kecil-kecil dia langsung dicek di sini. Dia komentarnya semicolon expected, jadi kurang titik koma, bukan titik koma. Jadi contoh ini kalau kita running, mana tadi tombol running? Nah, ini muncul hello world. Nah, misal biar cepat samain copy aja ya. Misal jadi ini pakai print line. Kalau print line ganti baris, kalau print saja nggak ganti baris ya. Contohnya ini. Jadi yang baris atas ini dicetak kita sedang belajar program Java. Nggak ganti baris, langsung dilanjutkan hello world, di mana hello world-nya ganti baris ya. Tapi kalau ini saya kasih print line, berarti habis mencetak kata-kata kita sedang belajar program Java, akan ganti baris. Nah, gini ya bedanya. Atau kalau di Java, karena di derive dia dari C, maka yang ada di C itu juga berlaku. Misalkan seperti persen %n. Ini walaupun nggak print line, tapi di sini saya %n memerintahkan untuk ganti baris /n. Oke. Jadi ini ganti baris juga. Nah, misal kita pengen membuat file baru lagi juga boleh. File baru lagi di sini misalkan create new Java class gitu ya. Java class. Cuman kalau kita new class kita misalkan kita beri nama, kita akan menghitung luas apa kemarin? Luas lingkaran kemarin ya. Sama kita taruh di direktori alpro, paket alpro tadi. Nah, maka akan muncul di sini juga. Kelasnya luas lingkaran, ini main programnya belum ada ini di sini ya. Ya kalau kita ingin ngasih ini di sini ada main programnya ya kita ketik main program tadi, cara penulisannya apa? Public static void main, terus argumennya ini adalah main functionnya gini. Defaultnya ini ada argumen, di sini argumennya bertipe string, dia sederetan dari karakter, kurung buka, kurung tutup, ya udah ketikkan apa adanya di situ aja. Nah ini komentar-komentar errornya sudah nggak ada. Ya. Misal kemarin kita akan menghitung luas lingkaran dengan jari-jari R, ya. Nah, jari-jari lingkaran adalah bilangan real. Bilangan real itu di Java boleh float. Ada yang tanya? Kemarin kita sepertinya masih kayak bahas awal tentang Java gitu, Pak, terakhir pertemuan. Nah, ini saya tambahi. Tapi kita belum bahas sampai luas lingkaran gitu, Pak. Nah, makanya ini saya tambahi langsung. Langsung aja. Nah, ini kan saya membahas baru ini. Baik, makasih, Pak. Masa luas lingkaran aja nggak ngerti, tahu kan? Nah. Luas lingkaran apa rumusnya?
pi R kuadrat. Ya, sudah pada tahu kan, nggak usah tak jelaskan. Jadi di dalam lingkaran itu untuk menghitung luas kita perlu jari-jari, perlu bilangan pi, ya kan? Oke. Nah, setiap variabel itu harus dideklarasikan. Maka ini kita akan mendeklarasikan variabel apa saja yang akan bekerja nanti, yang akan ada. Tadi ada variabel jari-jari, bertipe bilangan real, nanti isinya bilangan real. Bilangan real itu boleh float, boleh double. Defaultnya kalau di Java itu double langsung besar ya. Kalau float 4 byte, double 8 byte. Nah, sehingga isinya bisa, bilangannya bisa lebih besar, bisa presisi. Tapi kalau untuk perhitungan-perhitungan yang agak kasar, seringan ya nggak apa-apa pakai float. Nah. Kemudian apalagi dalam menghitung luas lingkaran dibutuhkan variabel apalagi? Luas, link gitu aja ya. Double juga. Jadi sekali lagi variabel yang akan dipakai itu harus dideklarasikan dulu, dinyatakan dulu nama variabelnya apa, kemudian dia nanti akan dipakai untuk nyimpen apa, apakah untuk nyimpen bilangan integer, apakah untuk menyimpan bilangan real, atau untuk menyimpan kalimat string. Kalau untuk menyimpan kalimat ya ini diganti string gitu, tapi isinya kalimat. Ya. Tapi karena ini mau kita pakai untuk nyimpen bilangan real ya sudah kita pakai double. Oke. Nah ini jari double, luas lingkaran double ini disatukan juga nggak apa-apa. Dibuat satu demikian biar nggak banyak-banyak baris. Ini juga sama saja dengan tadi. Double jari, koma, luas lingkaran artinya dua buah variabel ini bertipe double, isinya nanti bilangan float. Kita sebenarnya belum ngambil dari keyboard ya. Angkanya misal saya punya lingkaran yang jari-jarinya itu isinya 10 gitu ya. Nah, setiap statement diakhiri dengan titik koma ya. Berarti nanti luasnya berapa? Luas linknya sama dengan pi misal sementara 3.14 15 dikalikan R kuadrat. Jari kali jari. Oke, ini ya. Ini tidak ada kesalahan juga. Misal kita running, ada salah enggak? Ini yang kita running, yang satunya tadi. Untuk ngerunning yang ini dari sini aja. Run file. Loh kok nggak muncul apa-apa, Pak? Iya, kita nggak nyetak apa-apa. Tapi di dalam memori sudah ada tempat memori yang dipakai untuk jari, yang dipakai untuk luas link, gitu ya. Nah, oke, sekarang saya keluarkan aja. Apa tadi untuk keluarkan? System.out. Salah ya. .print misal kita keluarkan ini dengan jari-jari sebesar nilai yang ada di variabel jari tadi, kemudian kita tambah lagi kalimat adalah atau memiliki luas
Yang luasnya ada disimpan di mana tadi? Di luas link kan? Ini ada yang salah apa ini? Does not exist system. Ya. Nah, ini kalau kita running, maka program jalannya dari main ini, jalan dari sini. Ya, kalau kita run, ini jalan di sini, berikutnya ngerjakan ini. Nah, sehingga begitu ngerjakan statement double jari, koma, luas lingkaran ini, di memori langsung ada tempat yang dipakai untuk kotak jari. Ingat kemarin saya jelaskan ada kotak, ada isi ya. Jari itu lokasi memori karena double dia 8 byte. Kemudian luas lingkaran, ada tempat di memori juga untuk kotak yang bernama luas lingkaran, nanti ada isinya juga. Nah, kemudian jari-jari diisi 10. Nah, jari-jari diisi 10. Di sini saya bisa orat-orat enggak ya? Oh, bisa. Katakan ini kotak di memori, di RAM, random access memory. Tapi ini nggak kelihatan ya. RAM. Maka begitu program sampai ini, double jari ini, sampai sini, di lokasi memori itu ada tempat area yang dipakai untuk variabel jari ini. Sebesar 8 byte ya, double. Jadi lokasi memorinya sudah berkurang. Atau kaplingannya ini dibeli oleh jari itu. Kemudian ada juga luas link. Ada satu blok memori yang dipakai untuk luas link. Sementara belum ada isinya ya, baru dideklarasikan aja. Ini namanya pesan tempat di memori. Kalau memorinya penuh ya gagal ini, gitu ya. Oke, berikutnya jari sama dengan 10, berarti kotak jari ini diisi 10. Titik 0, bilangan real isinya ya. Kalau kotak bilangan real diisi integer boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kotak integer diisi real nggak boleh ya. Karena lebih besar kan bilangan real. Oke, kemudian berikutnya ada ini luas lingkaran, kotak ini, kotak luas lingkaran ini mau diisi dengan 3,14 dikalikan jari, kali itu bintang ya. Jari di sini apa maknanya? Nilai yang ada di kotak jari. Jadi kalau di sebelah kanan sama dengan variabel itu nilainya. Dikalikan lagi jari. Nah, ini hasil perhitungan ekspresi ini berapa? Ini ya. Nah, hasilnya ini dimasukkan ke kotak luas lingkaran. Oke. Ini nggak kelihatan di dalam memori RAM ya. Dan berikutnya ada sistem out print line. Ingat, sistem print line berarti apa? Mengeluarkan kalimat apa adanya. Nanti di layar akan muncul lingkaran, muncul apa adanya seperti itu. Dengan jari-jari plus jari. Berarti nilai yang ada di kotak jari ini dikeluarkan. Ditambah lagi memiliki luas titik 2, memiliki luas link plus luas link. Nilai yang ada di luas link ini yang dikeluarkan. Oke, gitu ya.
Kira-kira kalau ini kita running programnya akan jalan seperti ini. Setelah ngerjakan ini di layar muncul ini, habis itu selesai, nggak ada lagi pekerjaan ya. Baik, coba kita running. Ini kita klik di sini, kita running. Nah, sorry, itu yang kita run di ini tadi, di yang lama Alpro. Yang sini ngerunnya dari sini ya, file tambahan tadi. Run file. Jadi muncul luas lingkaran dengan jari-jari 10 memiliki luas sekian ya. Ya, kemudian kalau kita punya jari-jarinya enggak 10, Pak, gimana kalau jari-jarinya 20? Ya, ini kita running lagi, kita ganti 20, kita running lagi. Sorry, mau saya loncat-loncat ya. Dengan jari-jari 20, nih. Ya, kalau jari-jarinya ada 30, Pak, ada, sorry ya, mau saya loncat-loncat. Jari-jarinya 200, Pak, ya udah gini aja. Kemudian di running lagi. Running lagi. Nah, ini setiap saat kok itu ganti di program, Pak. Kalau kita masukkan dari keyboard gimana jari-jarinya? Ya udah, nggak apa-apa, kita nanti masukkan dari keyboard. Ya. Nah, untuk memasukkan dari keyboard itu ada library yang bernama scanner. Nah, tipenya scanner. Misal kita nanti akan memasukkan sesuatu dari keyboard, jari-jari ini nanti enggak kita masukkan sini tapi dari keyboard ya. Oke. Nah, maka untuk ngambil dari keyboard, nanti kita ngetikkan dari keyboard, kita ambil, kita simpan di variabel suatu tempat yang bertipe scanner. Apa itu, Pak? Udah sementara ikuti gitu dulu aja ya. Tipe scanner itu yang udah disediakan juga oleh si Java. Scanner, misal kita beri nama, kita ngambil dari, saya beri nama gini aja ya, dari keyboard. Oke. Dari keyboard, jadi cara sintaksnya gini. Kita new, artinya pesan tempat di memori. Apakah 2 byte, 3 byte, 4 byte, ya sebesar kebutuhan scanner. Ini. Nah, untuk kebutuhan scanner, jadi new scanner. Dalam scanner yang kita ngambil dari sistem input. System.input. Ya. Ini titik koma, ada salah enggak? Ini ada, masih ada yang salah apa ya? Oke. Kalau sistem out print line tadi langsung ya, enggak ada kesalahan. Tapi kalau scanner itu ada di variabel di library, pustaka lain. Kalau sistem itu pustakanya langsung open ya, defaultnya open. Jadi langsung bisa dipakai sistemnya. Kalau scanner enggak. Nah, ada di istilahnya kumpulan dari fungsi-fungsi Java itu banyak. Ya. Dan library-library pustaka-pustakanya itu diberi nama macam-macam. Di antaranya, ini biar nggak ganggu, saya hapus saja ya, ini. Nah, biar bersih. Caranya membuka pustaka gimana? Pakai import ini.
Import nama pustakanya apa? Dari pustaka Java .utility. Di sini ada pustaka namanya scanner. Kita buka dulu. Nah, ini. Oke. Kok masih ada salah ya? Oh, yang salah sudah bukan di sini ya, sudah di bawahnya ini. Oke. Kenapa ini kok ada salah? Karena jari-jari belum ada nilainya. Nah, ini sudah betul scannernya sekarang. Ya. Oke. Nah, jadi apa nanti yang kita ketikkan dari keyboard itu disimpan di lokasi memori dari keyboard. Nah, kemudian yang dari keyboard itu yang kita simpan di situ nanti apa? Kita ngambil keyboard itu bentuknya kalimat, bentuknya bilangan bulat, atau berbentuk yang lainnya. Maka caranya nanti kita ngambil keyboard akan kita simpan di variabel yang bernama jari gitu ya. Jari kita isi dengan ketikan dari keyboard tadi. Dari keyboard yang kita ambil ketikan itu adalah, nah ini tinggal banyak. Salah satunya kalau mengambil float itu next float atau next double, kita ngambil double ya. Nah, kita mau ngambil dari keyboard bentuknya bilangan real bertipe double, nanti langsung kita masukkan ke jari. Ya. Nah, supaya perintah untuk ngambil dari keyboard itu ada muncul interaktif di layar gitu ya, kita kasih keterangan biar kita tahu. System.out.print ya. Jadi dikerjakan, kalau di running kerjakan satu-satu mulai dari sini. Apa? Dia mendeklarasikan pesan variabel dari pesan tempat di memori. Jadi kalau kita punya alokasi RAM itu double jari, double lingkaran. Ini pesan tempat untuk jari, untuk luas lingkaran gitu ya. Kota ini untuk kota ini untuk variabel jari, yang kota ini untuk luas link. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada scanner dari keyboard. Nah, dari keyboard itu ngambil menggunakan fungsi scanner. Nah, itu disimpan di variabel sementara, ini sifatnya di buffer. Anggaplah buffernya gini ya, di sini, di dalam lokasi RAM juga. Ini dari keyboard. Nah, ya. Kemudian sistem out print line. Jadi di layar, misal saya punya tampilan konsolnya nanti di sini, di layar sini. Kalimat berikutnya mana ini? Ini tadi ya, sistem out print line, muncul kalimat di sini. Masukkan apa tadi? Jari-jari titik 2, baru kita ngetik dari keyboard. Misalkan kita ketikkan 10.0. Maka 10.0 ini nanti masuk di lokasi buffer dan langsung diisikan ke jari.
langsung diisikan ke jari sini. Apa yang diketik di keyboard, langsung diisikan jari sini 10.0 ini ya. Ini kita sampai sini. Kemudian berikutnya ada statement 3.1415 kali jari disimpan di luas lingkaran. Nggak usah hitung lagi, tadi sudah ya, di sini muncul hasil perhitungan situ disimpan di luas lingkaran. Kemudian sistem out brain line, lingkaran dengan jari-jari 10 memiliki dan seterusnya ya. Oke. Kira-kira begitu nanti. Coba kita hapus, kita running. Saya simpan dulu ya. Oke. Ini kita run. Nah, masukkan jari-jari. Misal tadi kita masukkan 10. Nggak mau keluar ya? Ada sesuatu yang salah. Nah, 10.0. Kita enter, baru 10.0 itu masuk di kotak jari tadi ya. Ada satu yang salah ini. Input mismatch exception. Jadi scannernya error. Ngambil dari keyboardnya yang error. Jadi ini gagal memasukkan nilai 10 ke lokasi jari tadi. Gagalnya apa ya? Saya ini gagal mengambil dari keyboard ya. Coba nanti saya cari dulu ya kenapa gagalnya. Ya sementara ini kita pakai ini dulu aja. Langsung diisikan di sini. Jadi ini saya tutupi dulu ya. Saya tutupi. Nah ini sekaligus saya mengenalkan ada pustaka-pustaka matematik di Java itu yang bisa dipakai langsung. Seperti bilangan pi 3.1415 sebenarnya kan bukan ini ya. Itu bilangan irasional, jadi panjangnya tidak berulang sampai tak berhingga. Sebenarnya. Kalau kita pengen lebih presisi, katakan sampai berapa ratus di belakang koma gitu, kita sendiri kan juga nggak hafal, bilang paling hafal 4 digit itu ya di belakang koma. Kita bisa pakai yang ada disediakan di Java, kan? Ada di library math, nama konstantanya pi, math pi.
Nah, itu bilangan pi. Ini bilangan pi. Maaf, pi. 3.141588 dan seterusnya itu. Lebih presisi daripada kita hanya 4 digit tadi. Jadi ini kalau di run ya sama dengan tadi hasilnya. Oke, dengan saya memberi contoh program ini, jadi ini ada nama variabel, ada nama fungsi, kebetulan main ini ya apa adanya seperti ini, ada nama kelas, ya, nama kelas, nama metode, nama variabel, ada konstanta. Nah, itu adalah istilah-istilah yang ada di Java. Ada nama kelas, nama fungsi, nama variabel itu nama sebutan umumnya identifier. Identifier. Kemudian saya kenalkan juga ada ekspresi matematik, operator-operator yang disediakan apa saja. Nah, ini akan kita pelajari secara cepat di sini ya. Setelah kita melihat contoh itu, kita akan belajar secara cepat ini. Ini ya. Ini sudah nggak perlu lagi karena tadi sudah tak contohkan langsung di situ. Nah, untuk membaca input dari keyboard, kita memakai format ini, scanner, terus identifier, kemudian di sini identifiernya pakai kata-kata input. Kalau yang kita tadi contohnya dari keyboard gitu ya, new scanner system in. Nah, di dalam scanner ini ada fungsi-fungsi next, next byte, next float, dan seterusnya next double untuk ngambil bilangan double. Cuman tadi kita masih gagal ya. Kita masih gagal. Saya nggak tahu kenapa gagalnya tadi. Scannernya gagal. Sintaksnya sudah betul semua. Cuman ada kegagalan ngambil dari keyboard. Kemudian ini sistem outprint, kita sudah paham tadi ya, untuk mencetak sesuatu di dalam tanda kurungnya dia itu ke layar. Ini sudah. Kemudian ini untuk ngambil dari keyboard tadi sebetulnya ya hanya gini aja. Scanner, identifier sama dengan new scanner in. Habis itu ngambil yang diambil apa? Double gitu ya. Input dot next double, sintaksnya seperti itu, disimpan di variabel D. Cuman tadi masih nggak jalan. Sama persis ini. Persis saya masih nggak jalan. Oke, berarti ada kekeliruan yang lain. Dan berikutnya tentang identifier. Identifier tadi apa aja? Nama kelas, nama metode atau fungsi, nama variabel ya. Sebuah identifier adalah sederetan karakter. Contohnya tadi jari, kan sederetan karakter J-A-R-I. Luas, link, ya. Jadi identifier adalah sederetan karakter yang terdiri atas huruf, digit, underscore, ini boleh. Misal contohnya saya membuat, tadi variabelnya bukan jari, tapi jari 2. Ini boleh. Kalau jari min 2 nggak boleh, nggak ada min. Tapi kalau underscore gini boleh.
jari underscore 2. Coba kita lihat ya, jalan nggak? Jari underscore 2. Jari ini jari underscore 2. Jari underscore 2. Ini yang kita cetak, masih ada error di sini. Jari underscore 2. Ya. Oke, kalau kita coba running, nah, udah muncul sama dengan tadi. Oke, kembali ke PowerPoint sini. Itu cara memberi nama identifier. Kalau kita membuat variabel X1, X2 boleh juga. Tapi kalau 1X itu nggak boleh. Kalau angka dulu baru huruf nggak boleh. Yang boleh itu huruf dulu, boleh diikuti dengan huruf, boleh diikuti dengan angka. Underscore duluan juga boleh. Oke. Jadi harus berawalan dengan huruf. Must start with a letter atau underscore. Underscore luas itu boleh. Tapi kalau main luas nggak boleh. Ingat variabel tadi apa? Sebetulnya satu blok tempat di memori yang siap untuk diisi nilai-nilai. Nah, ya. Memberi nama variabel pakai keyword nggak boleh. Contohnya keyword main. Main kan sudah dipakai main function ya. Nggak boleh dipakai lagi. Contoh lain lagi ada kata-kata true. Ini sudah dipakai oleh Java untuk nilai benar. False ini juga sudah dipakai untuk Java untuk nilai ekspresi salah. Kata-kata null ini juga sudah dipakai oleh Java. Nggak boleh dipakai untuk memberi nama fungsi, nggak boleh dipakai untuk memberi nama variabel. Contoh, langsung aja. Kalau saya membuat variabel, misalkan bertipe integer gitu ya, variabel saya tak beri nama true, ini nggak boleh. Karena true itu sudah dipakai oleh Java. Saya membuat variabel yang bernama main, gini juga nggak boleh, karena main sudah dipakai oleh Java. Ya. Sebuah identifier dapat sembarang panjang, maksudnya panjangnya deretan karakter tadi boleh panjang sekali, misalkan variabel luas lingkaran, gitu ya, boleh panjang. Tapi terlalu panjang ya juga nanti programnya isinya kalimat satu variabel ya, jadi nggak bagus ya. Ya secukupnya lah, yang penting programmer langsung tahu, oh itu menyatakan jari-jari, oh itu menyatakan luas lingkaran gitu ya. Berikutnya, oke, tadi variabel identifier bisa variabel, bisa nama fungsi. Ya. Nah, berikutnya khusus variabel. Ya. Contohnya kita ini radius. Ini variabel ini sebenarnya kotak di memori. Ya. Jadi kalau kita punya area RAM gitu, radius ini adalah sebuah kotak 4 byte di memori yang diberi nama alamat radius, tapi alamatnya sendiri sebetulnya angka-angka kita nggak tahu ya berapa. Maka cukup nama radiusnya aja yang kita kenali dari sisi programmer. Ini langsung diisi 1.0, sehingga kotak ini isinya adalah 1.0. Sistem out print line tadi sudah ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana mendeklarasikan variabel? Tadi saya contohnya sudah juga.
Kalau kita ingin buat variabel X itu isinya bilangan integer ya, ada di Java itu namanya int. Int X, artinya kita mendeklarasikan bahwa X itu sebuah lokasi di memori yang hanya akan berisi nilai integer. Double radius, radius itu adalah sebuah blok di memori, tempat di memori yang akan dipakai untuk menyimpan nilai bilangan real bertipe double. Char A, berarti A ini adalah sebuah tempat di memori dengan nama A yang akan hanya bisa dipakai untuk nyimpen karakter. Maka nanti A diisi 3,14 ya nggak bisa. Karakter huruf ya. Ada tipe karakter, kita menggunakan karakter, integer, double, float, ya. Long, itu integer panjang. Konstanta. Cara membuat konstanta, misal kita tadi kan pakai yang sudah disediakan Java namanya math.py, gitu ya. Kalau kita pengen buat sendiri ya enggak apa-apa. PA itu adalah double. Tapi dia konstanta, artinya kita double PI 3.14159, kita beri nama-nama final, artinya nanti ini udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau misalkan kita tadi variabel ya, jari, ini langsung diisi juga boleh di dalam Java atau C. Ini boleh. Walaupun diisi gini, langsung diisi nilai awal pertama. Sorry, D-nya kecil ya. Nanti ini dirubah-rubah nilainya masih boleh. Karena dia bukan konstanta. Tapi kalau kita tambah final gini, enggak boleh dirubah-rubah lagi. Contoh lagi, integer, final, integer, size. Isi langsung diisi 3. Artinya size ini adalah berupa konstanta yang nilainya 3. Nggak boleh dirubah-rubah lagi karena ada kata-kata final itu. Nah janjiannya walaupun tidak harus, janjian ya, di antara programmer-programmer Java itu, kalau nama konstanta itu biasanya pakai huruf besar semua, PI. Constant name, ya besar semua kan? Size, besar semua. Kalau variabel biasanya janjiannya pakai huruf kecil ini. Walaupun tidak harus, ini janjian untuk mempermudah komunikasi antar programmer Java. Oke, selanjutnya numerical data type. Nah, sehingga sampai sini kita mengenal data type itu ada yang byte, ya. Byte itu hanya 1 bit. 1 bit itu 8 karat kemarin ya. Nah, kecil misalkan kita hanya mengelola angka kita nanti hanya nilainya min 128 sampai 127, maka kita pakai byte aja. Contohnya saya misalkan byte I. Sehingga ini hanya makan tempat di memori 1 byte. Isinya paling kecil min 128, kotak ini paling besar 127. Misal I sama dengan 200, ini pasti error, nggak boleh. Ya, error, ada errornya. Incompatible. Karena I itu seharusnya isinya maksimal 127, minimal 128. Ini diisi 200 ya. Incompatible. Misal saya isi 100 gitu. Dia masih mau karena 100 itu dalam ring byte. Ya. Teruskan. Jadi ada tipe byte juga. Ada tipe short. Jadi integer itu bilangan bulat itu ada banyak, ada byte, ada short, ada int, ada long. Kalau short
itu nilai paling kecil min 32.768, paling besar 32.767. Contoh ya, saya buat. Sort variabel J, saya isi 100.000. Nah, ini masih mau. Karena 100.000 lebih kecil dari 32.000 sekian tadi. Tapi kalau saya isi 100.000, nggak mau karena kebesaran maksimal 32.000 ya. Ya. Kalau kita pengen panjang-panjang gitu ya 100.000, ya integer itu masih bisa. Ya. Integer itu bahkan bisa sampai dengan sekian miliar, 2 miliar sekian ya, masih bisa. Misal kita mengelola hitung-hitung tentang penduduk bumi 8 miliar. Kita pakai tipe integer, nggak nampung. Karena maksimal integer cuma 2 miliar sekian ya. Ya kalau gitu pakai apa? Pakai long integer ya. Long, tipe long gitu aja. Nah, cuman makan tempat di memori sampai 64 bit. Ya, besar ya. Atau 8 byte ini ya. Kalau integer cukup berapa ini? 32 4 byte ya, 4 byte. Jadi kalau nanti data kita nilainya itu tidak kurang dari min 2 miliar sekian dan tidak lebih dari 2 miliar sekian, maka cukup pakai tipe integer saja, int. Kalau sampai nilainya ini berapa? Ini juta, miliar, triliun, biliun, ribuan biliun. Nah, kita pakai tipe log. Kalau kita terkait dengan bilangan real, bilangan real 4 byte itu float namanya. Nilainya yang bisa masuk sekian. 3,40282 kali E itu 10 ya. 10 pangkat 38. Ini bilangan paling besar. Bilangan paling kecil min 3,40282 kali 10 pangkat 38. Kalau double lebih presisi lagi kali 10 pangkat min 324. Nah, jadi kalau kita bilangan double yang bisa disimpan itu sebenarnya bilangannya sangat besar sekali. Nah, permisi Pak, berarti untuk data float sama double itu tidak bisa angka 0 gitu Pak? Ya bisa aja toh. 0 itu kan kecil nilainya. Di float bisa masuk, double ya bisa masuk. Ini kan ring sekian sampai sekian. 0 itu kan di antara ini. Halo? Iya Pak. Bukannya itu tidak ada nolnya gitu ya Pak? Kan tetap aja Pak, meskipun kecil-kecilnya tapi bukan 0 gitu Pak. Min sekian sampai sekian. Nol kan ada di antara itu. Misal saya buat bilangan, saya punya bilangan yang nilainya itu min 100 sampai 100, 0 boleh nggak? Tapi itu maksudnya kan dari negatif yang sangat besar itu Pak, negatif 3,4 kali 10 pangkat 38 sampai negatif 1,4 sampai kecil sekali, tapi bukan 0 kan itu Pak? Kok sampai Kan ada negatif sih? Negatif sampai positif. Negatif sampai positif. 0 kan diantaranya itu.
Ini loh yang jelas ini aja, ini yang jelas. Negatif 128 sampai positif 107. Di antara ini kan ada 0. Cik kamu dengar? Tapi kan Pak, yang di float sama double itu nolnya dikeluarkan Pak. Jadi kan ada Mana negatif. dikeluarkan ini loh, ringnya itu min sekian sampai plus sekian. Bukannya dari min sekian sampai min itu Pak, min 1,4 kali 10 pangkat min 45 itu. Habis itu loncat Kamu itu dikasih kosong. tahu kok ngarang sendiri, ini loh negatif sekian sampai positif sekian. Paham? Jika paham deh. Baik Pak, terima kasih. Paham enggak kok baik? Iya paham Pak, paham. Baik, terima kasih Pak. Negatif sekian sampai positif sekian. Ya. Oh nek gak gelem ngene tulisan yang sebelah ini ya. Min 3.140 sampai plus 34 sekian. Yes. Nek kangelan maca. Paham ya? Halo? Paham Pak. Ya. Ya, lanjutin ya. Nah, sekarang tadi kan kita ada contoh operasi-operasi juga. Nah, operator yang bekerja di secara matematik ataupun secara penggabungan string ya. Contohnya tadi kita udah pakai kenalan kali ya. Nah, di dalam Java itu ada plus, ada minus, ada bintang, ada bagi, ada modulo. Modulo itu simbolnya persen. Kalau di Java atau C sama. Kalau lainnya Pascal itu pakai kata-kata mod. Gitu. Ya. Penjumlahan, contohnya ini. Pengurangan, nah penjumlahan pengurangan itu bisa bekerja integer tambah integer, integer tambah float, integer tambah double, bisa. Min juga gitu, bagi juga gitu, kali juga gitu, modulo yang enggak. Kalau modulo itu integer dengan integer. 20 modulo 3. Nah, hasilnya 2 kan. 20 bagi 3 kan 6, sisa 2. Hasilnya 2 itu. Ya. Jadi ada operator plus, minus, kali, bagi. Lah nanti urutan-urutan pengerjaan hierarkinya semakin ke bawah semakin tinggi. Ya. Hierarki itu contohnya begini. Enggak mau. Kalau seandainya saya punya 4 plus 3 kali 6. Nah, mau saya simpan di variabel X gitu aja ya. Misal saya punya variabel X tipe integer. Mau tak isi 4 tambah 3 kali 6. Maka ini hasilnya berapa? 12 kali 6. Hasilnya 72 gitu ya. Angkanya kecil aja biar kelihatan. Hasilnya berapa ini? 14. Bukannya berkalian dulu ya, Pak? Nah, makanya ada hierarki. Itu urutannya semakin ke bawah semakin tinggi. Plus dan minus sama, kali dan bagi sama hierarkinya. Jadi kalau ada seperti ini, 3 kali 2 duluan, baru ditambahkan dengan 4. Itu namanya hierarki ya. Urutan pengerjaan. Berarti berapa? 6 tambah 4, 10.
Kalau mau jelas, seperti ini. Kalau mau jelas. Jadi yang di dalam kurung itu adalah sebuah kesatuan, artinya dihitung duluan. Tapi kalau tadi begini, dalam kurung, itu hierarkinya paling tinggi. Berarti ini apa? 4 tambah 3 dulu, hasilnya 7 baru dikalikan 2, kalau ini baru 14. Itu maksudnya hierarki ya. Ini hierarkinya semakin ke bawah semakin tinggi. Ya. Sehingga kalau ini yang kita maksudkan adalah 3 kali 2 baru ditambah 4, maka kurungnya ini tidak diperlukan. Nah, gini. Ya, berlaku hierarki. Nanti ada pangkat, pangkat lebih tinggi lagi. Nah, ini ada pembagian integer atau integer division. Hati-hati ya, pembagian integer. Kalau kita punya integer 5 dibagi integer 2, hasilnya itu 2. Ya, integer dibagi integer, hasilnya integer. Dipotong ya. Dipotong ya, bulatnya. Tapi kalau ini float atau double dibagi integer, hasilnya ya double atau float. Integer, modul integer ya jelas. Modul itu antara integer dan integer ya. Oke. Jadi hati-hati kalau membuat ini, kalau angka-angka gini. Atau ini variabel double dibagi variabel integer, nilainya gitu ya, maka hasilnya double. Ya. Ini sama-sama 5 bagi 2. Nah, khusus bilangan float, bilangan double itu sebetulnya disimpan di memori tidak tepat sesungguhnya, tapi pendekatan. Ada yang tepat, misalkan 1.0 itu bisa disimpan tepat 1.0. 2.0 itu bisa disimpan tepat 2.0. Tak kasih contoh ya, tak kasih contoh biar mudeng nggak mau. Kemarin saya sudah buat contoh, tak cek. Masih ada nggak ya? Oh ini. Ini biar kamu nggak kelihatan rumit, tak buangnya aja ya. Biar programnya panjang, kita rumit. Komentar-komentar tak buangnya aja. Ya. Bisa, saya punya angka 1 itu dapat disimpan dengan tepat tanpa pendekatan. Saya kurangi 0,1 itu aslinya tidak bisa disimpan tepat 0,1, tapi ada pendekatan sekian digit jauh di belakang koma sana. Nggak persis 0,1. Saya kurangi 0,1, tak kurangi 0,1 sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini seharusnya hasilnya berapa? Permisi Pak, share screen-nya masih di PowerPoint Pak. Oh gitu ya. Belum pindah ya? Belum Pak. Sudah ke Java? Sudah Pak. Oke.
Saya punya program, perhatian ke main ini aja ya. Main programnya. Kalau baris nomor 1 kalian sudah nggak masalah kan ya, kenal tadi ya. Jadi mencetak kata-kata itu apa adanya. Kemudian berikutnya saya cetak 1, saya kurangi 0,1, saya kurangi 0,1, saya kurangi 0,1 sebanyak 5 kali. Mestinya hasilnya berapa? 0,5. 0,5. Atau contoh lagi, 1 tak kurangi 0,9, hasilnya berapa? 0,1. 0,1. Cuma di komputer itu tidak bisa secara tepat 0,1, 0,5. Karena apa? 0,1 sendiri itu tidak bisa disimpan secara tepat, persis. Tapi pendekatannya, misalkan 0,1 ya disimpan dengan 0,0999999. Ya. Kita tunjukkan ya. Ini hasilnya tidak 0,5 persis, tapi jauh di belakang digit sana ada 1. Paham ya maksudnya ya? Jadi sebuah bilangan double atau bilangan float itu tidak disimpan persis plek di memori, tapi pendekatannya. Contoh, sini seharusnya keluarnya kan 0,1, 1,0 dikurangi 0,9. Tapi hasilnya ternyata 0,0999999. Nah, itu kalian harus pahami yang ini. Karakteristik bilangan float atau double. Apa yang ada di benak kalian? Gini aja, tak kurung. Saya pengen bertanya, apakah 1.0 dikurangi 0.9 itu sama dengan 0,1? Saya pengen bertanya itu, hasilnya true atau false? Ya. Saya bertanya, apakah sama? Apakah sama itu pakai sama dengan 2 kali, bukan sama dengan tapi sama dengan ya. Jawabannya apa? False. Padahal kalian dalam matematik sehari-hari ini kan pasti jawab true. Nah, terus gimana Pak? Ya kayak gitu itu komputer, memang ada errornya. Ya harus ada toleransinya bilangan itu ya. Sehingga pertanyaannya dirubah. Apakah 1,0 dikurangi 0,9 itu kalau tak kurangi 0,1 itu apa hampir 0 misalkan gitu ya. Apakah hampir 0? Nah, toleransinya sekian misalkan gitu. Itu cara ngakalinya gitu nanti. Nah, jadi true kan sekarang? Ya kita anggap berarti samalah 1,0 dikurangi 0,9 dikurangi 0,1 itu kurang dari 0,1. Oh ya berarti dia 0,1 lah gitu ya. Itu ngakalinya. Ingat ngakali ini, ngakali. Ya, paham. Karena nanti kalau kalian nggak tahu yang gini-gini ini suatu saat akan bingung. Misalkan penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat, suatu saat ngecek if diskriminan sama dengan 0,
maka lakukan sesuatu gitu ya. Padahal angka-angka yang kamu pilih seharusnya diskriminannya 0, tapi kok jadi false itu. Nah, itu ya gara-gara bilangan float dan double itu tidak disimpan persis, tapi pendekatannya. Tapi sangat dekat, ya ini kan udah 0,000 sekian nih ya. Berapa ini? Digit ke berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, udah kecil sekali kan ya. Oke, dipahami ya. Itu yang kecil-kecil sepele tapi itu sangat penting. Dan bisa fatal juga. Oke, ini tentang modulo tadi ya. Contoh. Nah, sekarang kita masih ada waktu nggak? Masih ya? Oke, sekarang ini ya. Number literals. A literal is a constant value that appear directly in the program. For example, 34, 1 juta, 5,0. Ini namanya literal sebenarnya. Angka yang muncul apa adanya angka itu. Sebutannya literal ya istilahnya. Seperti tadi integer, tadi float jari sama dengan 10. Lah 10 itu literal. Contoh lagi integer i sama dengan 34. 34 ini literal. X sama dengan 1 juta literal ya. Jangan coba-coba diberi gini ya. Nah, dia nggak kenal ya udah gini. Atau kalau X-nya itu long, itu boleh diberi L. Ini artinya bilangan long. Atau L kecil, ini bilangan long. Nah, kalau gini jadi rancu. Ini L atau I enggak? Atau 1 enggak jelas ini. Ya lebih baik L besar gitu. Ini long. Nah double, kalau enggak dikasih apa-apa ini double. 5.0 double. Tapi seandainya ini float. D-nya adalah float. Diisi 50, gini ini enggak ada error ini. Karena D-nya ini adalah float, 5.0 itu double gitu. Double kan lebih besar daripada float. Nah, caranya gimana? Ya udah kasih F belakangnya. Atau kalau nggak F belakangnya ya kasih gini. Ini namanya casting, dipaksa untuk float ya. Baik. Ini pakai, kalau long pakai L besar L kecil tadi sudah kita bahas. Nah, kalau float ya pakai angka float, ini belakangnya pakai F kecil atau F besar. Kalau double D kecil atau D besar, tapi defaultnya udah double ya. Kalau ada tambah D maksudnya sudah double. Oke, ada scientific notation. Kalau kita ini dikalikan 10 pangkat 2, nulisnya 10 itu pakai E ya. E kecil boleh, E besar boleh. Jadi kalau kita punya ini, 1.23456 kali 10 pangkat 2, ya bilangan itu sama dengan ini. Dan seterusnya. Satu evaluate expression, tadi ada hierarki. Sudah saya bahas ya, nanti sambil dibaca sendiri. Bahwa urut-urutannya kali bagi itu lebih besar. Nah sekarang kalau sama gini. Ini urutan ngerjakannya gimana? Permisi Pak, share screen-nya masih di Java Pak.
Oh iya, belum tak kembalikan ke Di sini ya. net. Ini urutan pengerjaannya gimana ini? Dari kiri ke kanan, Pak. Dari kiri ke kanan, itu udah ketentuannya Java dari kiri ke kanan. Walaupun hasilnya sama saja ya. Tapi kalau tak ganti gini, Dari kiri ke kanan. dari kiri ke kanan, karena kali dan bagi hierarkinya sama. Tapi kalau yang dimaksud 3 dibagi 20 ya gini ya, harus gini. Ya. Karena nanti kalau dilepas gini, maksudnya lain, ya kan? Beda. Oke, itu harus dipahami ya yang gitu-gitu. Oke, mungkin hari ini sampai sekian saja. Nanti kita lanjutkan di bab 3.